Hanya kurang dari 3 pekan ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan itu. Berdasarkan berbagai riwayat bahwa para ulama salaf sampai kepada tingkat 6 bulan sebelum Ramadan tiba, fokus dan perhatian mereka sudah tertuju bagaimana menyambut dan menyikapi Ramadan sebaik mungkin. Satu di antaranya doa yang sangat masyhur yang tidak lupa senantiasa dipanjatkan, di antaranya Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan itu. Paling tidak ada 2 hal utama yang mendasari pilihan redaksi dari doa ini. Yang pertama, berangkat dari sebuah keyakinan yang didasari oleh sebuah kesadaran betapa umat manusia dengan segala kelebihan, keistimewaan yang melekat pada dirinya, tetap saja dia tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan sedikit pun juga untuk menentukan kapan waktunya, di mana tempatnya, termasuk bagaimana proses berakhirnya jatah umur yang diberikan kepadanya. Semua murni tergantung kepada apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. 2 pekan lebih sesungguhnya waktu yang masih sangat panjang. Dalam arti kata, terlalu banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi, menimpa siapapun juga, di mana kemudian berujung berdampak kepada dia tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Dalam kitab tafsir dijelaskan ketika membahas ayat terakhir dari surah Luqman, khususnya pada kalimat wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dikisahkan dalam sebuah riwayat di zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, di mana beliau punya kebiasaan setiap paginya bermajlis bersama dengan beberapa sahabat dekatnya. Namun tiba-tiba pada satu hari majelis ini menjadi tegang, tidak sebagaimana biasanya, karena sekonyong-konyong ada tamu misterius yang datang, yang tidak diketahui siapa gerangan dan dari mana asal usulnya. Yang anehnya, hanya selang beberapa waktu sang tamu misterius ini pergi tanpa diketahui kemana rimbanya. Salah seorang sahabat kemudian tidak tahan bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Ya Rasulullah,
siapa gerangan tamu misterius yang datang tadi yang ikut di majelis kita ini? Nabi Sulaiman kemudian menjawab, itulah malaikat maut. Malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah mencabut nyawa seseorang. Sahabat ini bertanya lebih lanjut, apa tujuannya dia datang kemari? Nabi Sulaiman berkata, saya juga tidak paham. Sebab belum sempat nanya, dia juga tanpa menjelaskan apapun, keburu pergi. Memangnya kenapa kamu bertanya seperti itu? Ya saya penasaran. Di samping juga sangat ketakutan. Sebab kenapa? Saya perhatikan sejak dia datang matanya melotot terus dan saya yang paling sering ditatapnya. Saya khawatir jangan-jangan saya yang diincar, masuk dalam daftar urutan teratas yang akan dicabut nyawanya. Nabi Sulaiman berkata, boleh jadi. Saya juga tidak mengerti soal itu. Allah tidak memberitahu informasi seputar hal tersebut. Ya singkat cerita, saking takutnya sahabat ini, dia minta tolong kepada Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, karena engkau diberi mujizat oleh Allah bisa memerintahkan angin, maka tolong saya diterbangkan ke negeri yang sejauh mungkin dari tempat ini. Dalam riwayat dijelaskan, sahabat ini kemudian diterbangkan ke negeri India. Besok pagi di majelis yang sama, malaikat maut ini datang lagi. Tapi yang aneh giliran dia yang kaget dan tidak tahan untuk bertanya kepada Nabi Sulaiman, ya Rasulullah, kemana si Fulan, sahabatmu satu orang yang rutin aktif kegiatan di majelis pagi ini, kok sekarang tidak kelihatan batang hidungnya? Nabi Sulaiman menjelaskan, itu gara-gara ente datang kemarin, dia jadi ketakutan. Terus dia kemana? Ya dia minta tolong kepada saya untuk diterbangkan. Rasulullah terbangkan kemana dia? Saya terbangkan ke India. Spontan malaikat maut ini berkata, syukurlah kalau begitu. Tunggu dulu, apa maksudnya ente bersyukur? Saya dari kemarin dibuat bingung oleh si Fulan itu. Berdasarkan jadwal yang saya terima dari Allah Subhanahu wa taala, si Fulan itu jadwalnya hari ini dicabut nyawanya. Cuma saya sempat bertanya-tanya, ya bahasa kasarnya nyaris protes kepada Allah. Ini apa tidak salah orang? Kok kemarin dia masih ada di sini, jadwalnya hari ini dicabut nyawanya di India. Gimana ceritanya? Kalau seandainya waktu itu sudah ada pesawat Superjet, Batik Air, Lion, Citylink, Garuda dan semacamnya, itu masih wajar. Waktu itu sepeda ontel saja belum ada, dengan jarak ribuan kilometer. Tapi karena Rasulullah sudah terbangkan ke sana, berarti memang jadwal Allah tidak keliru. Tepat kalau waktunya dicabut nyawanya di India hari ini. Ini menginformasikan bahwa, menegaskan di ayat lain Allah berfirman, aina ma takunu yudrikumul maut. Dimanapun engkau berada, kematian itu pasti akan menemuimu. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun engkau berada pada benteng yang paling kokoh sekalipun. Kematian itu tidak bergantung kepada siapa orangnya, bagaimana statusnya, seperti apa kondisinya. Apalagi kalau sekadar pertimbangan dia lolos atau tidak dalam pemilihan legislatif kemarin. Malakul maut tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Tidak ada rekomendasi dari KPU, Bawaslu atau tidak. Kalau memang waktunya tiba, ya akan mati juga. Kadang malah di luar dugaan dengan proses yang tragis. Kita bisa sebut di antaranya beberapa waktu yang lalu di Jagakarsa sana. Ada 4 orang yang masih usia sangat muda, di bawah 10 tahun. Bahkan 3 di antaranya masih di bawah 5 tahun. Keempat-empatnya saudara kandung mati hampir di waktu yang bersamaan, di hari dan jam yang sama. Tragisnya matinya di dalam rumah. Yang lebih ironis lagi, sebab dibunuh oleh bapak kandungnya sendiri. Ini hanyalah contoh betapa yang namanya kematian itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Tidak ada orang yang bisa lari menghindar darinya. Untuk itulah kemudian
urgensinya doa itu. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, hanya Engkau yang kuasa. Kami tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan apa-apa. Jika Engkau tidak berkenan, maka Ramadan betul-betul tahun ini kami tidak akan bertemu. Inilah alasan pertama kenapa kemudian redaksi doa seperti itu dianjurkan untuk sering-sering kita lantunkan, kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, kenapa mesti Ramadan yang menjadi patokannya? Sebab bagaimanapun juga, jangankan orang yang beriman di atas standar rata-rata, iman di level yang paling rendah sekalipun, itu sangat sadar, sangat paham bahwa kematiannya di dunia ini bukanlah akhir dari segala-galanya. Tapi ini adalah justru merupakan pintu gerbang di mana seseorang akan memasuki kehidupan abadi, kehidupan yang hakiki, yang tidak akan berkesudahan, di mana nasib perjalanan hidupnya selanjutnya itu sangat tergantung kepada amalan yang dilakukan masing-masing orang. Dan setiap kita tidak mungkin ada yang bisa tahu, bisa mengerti bagaimana nasib dan keberadaan orang. Saya teringat beberapa tahun yang silam, saat itu saya bertepatan aktif menulis di medsos setiap hari dalam beberapa bulan, kadang dengan tulisan bersambung. Tiba-tiba beberapa followers minta supaya saya juga ikutan berkomentar terkait kematian seorang anak muda yang multi talenta di Indonesia ini, yang usianya relatif masih sangat muda, bahkan belum sempat menikmati hidup berumah tangga. Ini sangat populer sebab nyaris setiap hari wajahnya muncul di layar kaca. Mau dipindah-pindah remote-nya, dia tetap muncul juga. Dari bangun tidur sampai tidur kembali setiap harinya. Diliput semua aktivitasnya, khususnya dari kalangan infotainment. Termasuk ketika dia wafat, ribuan orang yang ikut mengantar. Dan saya paling tertegun ketika ada salah seorang pelayat yang sudah beberapa hari setelah dimakamkan baru dia sempat berfoto selfie di samping batu nisannya. Dia komentar, alhamdulillah sempat juga ziarah kubur, walaupun tidak mengantar jenazahnya ke pemakaman tempat peristirahatannya yang terakhir. Saya katakan dalam tulisan saya kemudian, walaupun semasa hidupnya aktivitasnya dalam 24 jam terpantau, semua orang bisa mengikuti lewat berbagai media. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada satupun yang bisa mengetahui bagaimana keadaannya hari ini di kuburan. Tidak mungkin ada stasiun televisi yang mampu menyiarkan bagaimana nasibnya di dalam kuburan itu. Sebab mana ada wartawan yang berani masuk ke dalam kuburan untuk mewawancarai bagaimana keadaannya di dalam. Hatta infotainment setajam silet sekalipun, itu tidak akan mungkin bisa melakukannya. Tapi yang membuat saya tertegun kemudian, dalam selang beberapa waktu, seorang artis tua juga meninggal dunia. Ada teman sesama artis kemudian yang menulis di tweetnya, selamat jalan Kanda, kita akan jumpa kembali di akhirat sana, bercanda dan tertawa seperti biasa. Saya luar biasa terharu dan tertegun dengan doa itu. Kok bisa dia yakin bahwa dia akan bertemu di akhirat dan pertemuannya ditandai dengan canda tawa sebagaimana biasa? Saya mengemukakan ini bukan memancing kita semua untuk mencari tahu lebih jauh apa
apa yang mendasari keyakinannya dia menulis seperti itu. Tapi ini hanya sekedar pancingan untuk kita semua mencoba melakukan perenungan. Kira-kira besok lusa kalau giliran kita tiba, kita yang berada di dalam kuburan, maka saya yakin masing-masing kita sudah bisa membayangkan bagaimana nasib kita kemudian di kuburan itu. Sebab ini berbanding lurus dengan aktivitas keseharian kita selama di dunia. Itulah yang akan menentukan bagaimana nasib kita di kuburan. Dan masing-masing orang yang tahu bagaimana karakter, perilaku, tindak tanduk kesehariannya, ya kita-kita juga. Kitalah yang paling paham bagaimana dialog antara kita dengan mungkar nakir nantinya. Bagaimana nasib kita di padang mahsyar, kayak apa ketika meniti siratal mustaqim itu. Dan proses-proses selanjutnya. Maka sesungguhnya disinilah peran strategis dari bulan Ramadan itu. Inilah momentum yang sangat mahal, di mana setiap aktivitas kebajikan yang dilakukan seseorang, nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah yang menyebabkan kenapa kemudian orang yang paham, yang imannya di atas standar rata-rata berharap sangat semoga benar-benar Allah berkenan mentakdirkan dirinya kembali bertemu dengan bulan Ramadan, dan mereka sudah menyusun perencanaan, bertekad sedemikian rupa bagaimana supaya memaksimalkan momentum bulan Ramadan itu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menjelaskan bahwa satu saat ketika saya sedang menulis kitab, beliau saking lelahnya tiba-tiba tertidur dalam proses penulisan itu. Dan saat tertidur dia bermimpi, dan luar biasa gembiranya sebab mimpinya dia masuk ke dalam surga. Ketika namanya disebut dia bergegas masuk, tapi di pintu gerbang sempat tertahan. Ada dialog. Hai Ghazali, apa ente tahu kenapa sebabnya bisa masuk ke dalam surga ini? Dengan penuh percaya diri Imam Al-Ghazali mengatakan, ya saya tahu ya Allah. Saya selama hidup ini banyak betul melakukan amal kebajikan. Dia runutlah sedemikian banyak amalan-amalan yang pernah dia lakukan. Allah menjawab kemudian, kalau amalan-amalan yang kamu sebutkan itu yang kamu jadikan andalan, maka jangankan nikmatnya surga, nikmat dunia yang saya berikan pun itu masih tidak berimbang. Sebab yang namanya nikmat yang Allah berikan di dunia ini, Masya Allah, luar biasa mahalnya. Saya pernah bertemu dengan seorang da'i yang kerabatnya habis kecelakaan, yang kemudian kedua bola matanya tidak bisa berfungsi kecuali dengan cara mencangkuk bola mata orang lain. Gimana caranya? Mana ada orang yang mau rela memberikan bola matanya? Dia sampai pasang iklan 3 bulan di media massa, dan tawarannya tidak tanggung-tanggung. Dari awal dia patok 1 miliar 1 bola mata, sampai dinaikkan 3 miliar, 2 bola mata 6 miliar. Itu tidak ada satupun orang yang mau menawarkan bola matanya. Padahal sampai 6 miliar yang ditawarkan. Ini baru bola mata saja, belum perlengkapan yang lainnya. Maka Allah mengatakan, kalau sekadar ibadah yang sering kamu lakukan yang mau dijadikan andalan tidak berimbang. Imam Al-Ghazali penasaran, kalau begitu ya Allah, apa yang menyebabkan saya bisa masuk ke surga ini? Allah mengatakan, kamu ingat satu saat kamu lagi asik menulis, waktu itu belum ada laptop, belum ada komputer, mesin ketik pun belum ada. Orang menulisnya masih menggunakan pena yang dicelup-celup itu. Saat Imam Al-Ghazali menyelupkan penanya, di tinta diangkat, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di ujung penanya. Dia tahan tangannya menyaksikan apa yang dikerja oleh lalat itu. Ternyata dia lagi kehausan dan minum tinta pena Imam Al-Ghazali. Dia tidak gerakkan tangannya sampai lalat itu terbang dengan sendirinya setelah puas minum air tintanya. Allah mengatakan, karena keikhlasanmu,
membantu seekor lalat yang kehausan. Itulah yang punya nilai dahsyat luar biasa di sisi Allah, dan itulah yang menyelamatkan kamu bisa masuk ke surga ini. Ini yang dikomentari kemudian oleh Imam Al-Ghazali. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun peluang amal kebajikan yang bisa kita lakukan. Sebab boleh jadi justru itu nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau itu dilakukan di bulan Ramadan. Karenanya ini termasuk salah satu yang perlu dipersiapkan, perlu ditekadkan. Sering-seringlah bersedekah, banyak-banyak membantu orang di bulan Ramadan yang insya Allah nilainya akan berlipat-lipat. Sebaliknya, M.H. Ainun Najib pernah menulis dalam buku Selilit Sang Kiainya. Beliau bercerita juga tentang seorang kiai yang pernah bermimpi masuk ke neraka jahanam. Begitu digiring dia protes keras, menantang berdebat malaikat Malik dengan seluruh stafnya. Ente pasti salah orang, ini salah sasaran. Seharusnya saya masuk di surga, kenapa digiring masuk ke neraka jahanam? Mereka berdebat keras, kemudian Allah yang datang memberikan penjelasan. Wahai Pak Kiai, kalau ente mau masuk ke surga selamat dari neraka ini, kamu butuh pulang kembali ke dunia untuk melakukan satu hal. Apa ya Allah yang harus saya lakukan? Kamu ingat, satu saat kamu diundang menghadiri sebuah hajatan oleh seorang warga. Sayangnya tidak disebutkan itu hajatan dalam rangka apa-apa, syukuran habis umroh, haji, atau karena lolos jadi caleg itu. Tidak dijelaskan. Cuma tuan rumah menyiapkan lauk pauk daging ketika itu. Pak Kiai juga lahap memakan daging itu. Acara belum bubar, Kiai sudah gusar karena ada secuil daging yang melengket di sela-sela giginya. Dia sudah berupaya sedemikian rupa menghilangkan, tidak bisa-bisa. Celakanya tuan rumah tidak menyiapkan tusuk gigi, tidak ada selilit. Sampai acara bubar, Kiai pulang ke rumahnya jalan kaki, masih itu yang diutak-atik terus. Terakhir dia temukan ada gubuk reot, di depannya ada pagar yang sudah rebah hampir rata di tanah. Ada kayu pagarnya yang tercungkil sedikit. Itu yang diambil oleh Pak Kiai, secuil kayu pagar yang sudah rebah itu. Itu yang dipakai tusuk giginya, sekali tusuk alhamdulillah lepas dagingnya. Pak Kiai berkata, alhamdulillah, syukur, akhirnya selesai masalah saya. Justru itu yang jadi catatan dari Allah. Ketika kamu mengambil kayu untuk menusuk daging yang melengket di sela-sela gigimu, kamu tidak sempat minta halalnya kepada si tuan rumah. Maka kalau kamu mau selamat dari neraka ini, balik ulang. Cari pemilik rumah itu, minta keikhlasannya. Akibat kayu pagar yang kamu ambil secuil untuk menusuk gigimu. Maka dalam tulisan itu dijelaskan, hati-hati dengan dosa. Kalau sekedar kayu secuil dari pagar yang rebah, itu bisa jadi persoalan kita di akhirat. Maka tidak bisa dibayangkan kayak apa kalau kayu gelondongan yang diambil. Pasir sekian red, semen sekian sak. Na'udzubillahi min zalik. Inilah penekanan dalam ayat yang mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah bertemu dengan bulan Ramadan, dan lebih khusus mampu memaksimalkannya, yang insya Allah menjadi jalan tol yang sangat praktis untuk kita bahagia di dunia, lebih utama keselamatan di hari akhirat nantinya. Akhirul kalam, lebih kurangnya kami mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.